Halo, senang sekali ya Anda bisa gabung lagi di sesi Kupas Tuntas kita kali ini. Nah, fokus kita hari ini tuh sesuatu yang fundamental banget, gimana caranya membangun diri Anda jadi merek yang kuat tapi juga autentik. Kita bakal gali bab 7 dari bukunya Debbie Allen, The Highly Paid Expert. Judul babnya aja udah tegas banget, Anda adalah merek. Jadi, misi kita nih, kita mau bedah bareng gimana Anda, ya Anda, dengan semua pengalaman, keahlian unik Anda, itu sebenarnya inti dari merek Anda. Dan juga, ini penting, kenapa sih kok kita perlu berani unjuk gigi, promosi diri, kalau emang mau sukses jadi ahli? Pernah kepikiran nggak sih, kalau cerita hidup Anda mungkin lika-likunya juga? Itu justru aset terbesar merek Anda. Terus gimana cara ngemasnya ya? Oke deh, yuk kita mulai selami ini. Iya, ini topik yang krusial banget ya. Dan yang langsung kerasa dari materinya Debbie Allen ini, penekanannya itu di otentisitas. Buat seorang ahli yang pengen dihargai tinggi, kata Allen, kuncinya yaitu harus selaras banget antara citra yang dibangun sama siapa diri Anda sebenarnya. Jadi basisnya, ya jejak langkah, pengalaman keahlian yang beneran Anda punya. Bukan polesan luar aja. Harus jujur gitu. Kalau ini nggak sinkron, wah fondasinya goyang itu. Bener banget, inti bab 7 ini emang soal itu sih. Apa yang Anda bisa, apa yang udah Anda lewatin, itu harus jadi napas merek Anda. Nggak bisa tuh pura-pura atau cuma ikut-ikutan tren aja. Ellen kasih contoh bagus banget soal Penny Bowder. Anda tahu kan ceritanya? Dia itu awalnya cuma seorang ibu biasa yang pusing banget bantu anaknya daftar kuliah. Pengalaman personal itu, yang mungkin banyak dialami orang tua lain juga ya, malah jadi titik awal bisnis coachingnya dia, University by Design. Keren kan? Dia ubah kerepotan pribadi jadi sistem yang terbukti bantu banyak siswa dapat beasiswa puluhan ribu dolar. Contoh Penny Bowder itu kena banget ya. Ini bukan cuma cerita sukses biasa loh, tapi ilustrasi gimana pengalaman yang sangat personal, bahkan mungkin lahir dari kesulitan, ternyata punya nilai jual tinggi kalau diolah dengan pas. Allen tuh wanti-wanti di buku ini, kalau ada gap, ada jarak gitu ya, antara apa yang Anda jual sebagai merek sama realitas pengalaman Anda, wah dampaknya serius. Anda bakal susah narik klien yang benar-benar pas buat Anda. Dan yang lebih penting lagi nih, pasar jadi susah percaya buat bayar mahal jasa Anda. Kayak, orang bisa nyium bau nggak asli gitu loh. Nah, ini bener-bener ngajak kita mikir ke dalam ya. Coba deh renungin bentar. Pengalaman unik Anda, mungkin sesuatu yang Anda anggap biasa aja, atau hobi, atau malah tantangan berat yang berhasil Anda lewatin, gimana ya caranya itu bisa jadi benih buat merek yang otentik? Jangan-jangan justru bekas luka atau perjuangan Anda itu yang bikin merek Anda jadi punya jiwa, punya daya tarik sendiri. Gimana menurut Anda? Tepat. Dan nemuin fondasi otentik itu baru langkah awal loh. Langkah berikutnya, kata Ellen, itu sesuatu yang dia sebut, agak berani sih istilahnya, shameless self-promotion. Promosi diri tanpa malu. Nah, sebelum Anda mikir negatif, ya, perlu dipahami konteksnya nih. Istilah ini mungkin kedengeran agak gimana gitu ya, kayak sombong atau apa. Tapi maksud Ellen sebenarnya adalah keberanian buat masarin diri secara efektif. Percaya diri aja gitu, gak usah ngerasa bersalah atau minder. Ini bukan soal nyombong, tapi lebih ke memastikan orang yang butuh bantuan Anda itu tahu kalau Anda ada. Gitu sih intinya. Menarik banget pendekatannya. Dan yang lumayan bikin kaget nih ya, meskipun promosi diri ini penting banget, Ellen itu ngasih data survei di bukunya. Katanya rata-rata 85% pemilik bisnis atau ahli yang dia survei itu ngerasa nggak nyaman atau bahkan secara sadar menghindari promosi diri. Wah, 85% gede banget itu angkanya. Saya rasa banyak di antara kita mungkin termasuk saya juga ya, pernah deh ngerasa gitu. Angka itu emang mencengangkan sih, dan Ellen coba gali akarnya, kenapa bisa gitu. Seringnya, rasa nggak nyaman ini akarnya tuh dari program bawah sadar kita pas kecil, atau keyakinan negatif yang udah nempel banget soal promosi. Mungkin kita sering dengar kayak, ih nggak sopan ah ngomongin diri sendiri gitu kan. Atau mungkin tumbuh di lingkungan yang terlalu menekankan rendah hati, sampai-sampai nunjukin kelebihan itu dianggap tabu. Nah, keyakinan-keyakinan kayak gini, meskipun udah nggak relevan lagi mungkin ya, bisa tanpa sadar nyabotase potensi kita sekarang di dunia kerja. Ini jadi pertanyaan buat kita ya, sejauh mana sih program lama dari dulu itu masih ngendaliin keputusan kita sekarang? Terutama soal bangun karir atau bisnis. Kita mungkin ngerasa udah logis, udah maju mikirnya, tapi jangan-jangan di belakang layar, keyakinan lama itu masih jadi kayak rem tangan gitu, iya nggak sih?
Dan Baby Ellen punya argumen yang tajam banget soal ini. Menghindari promosi diri itu, kata dia, secara fundamental itu nabrak hukum dasar jualan dan marketing. Logikanya simpel banget dan susah dibantah. Kalau orang nggak tahu Anda ada, ya gimana mereka bisa pakai jasa Anda? Atau beli produk Anda? Anda bisa aja punya solusi paling keren sedunia, tapi kalau disimpan sendiri ya nggak ada gunanya buat siapa-siapa, termasuk buat diri Anda sendiri juga. Saya suka banget kutipan Ellen di buku ini. Dunia nggak bakal datang ngetuk pintu Anda yang harus buka jalannya. Kayak tamparan halus tapi bikin sadar gitu, ya. Kita nggak bisa cuma numbu, harus proaktif. Bahkan dia lebih tegas lagi bilang, benci sama promosi diri itu salah satu hambatan terbesar menuju sukses. Wah, keras nih. Ini kayak ngajak kita periksa ulang mentalitas kita banget. Jadi, pertanyaan buat Anda renungkan nih. Ada nggak sih keyakinan tersembunyi, sekecil apapun, yang mungkin selama ini nahan Anda buat bersuara lebih kenceng soal apa yang bisa Anda tawarkan? Nah, buat nunjukin seberapa kuat dampaknya kalau kita berani promosiin diri, Ellen tuh cerita pengalaman pribadinya. Ini yang jadi titik balik karirnya dia. Contoh nyata banget dari konsep promosi diri tanpa malu yang dia terapin sendiri. Ada di bab 7 ini ceritanya. Dan nerbitin buku pertamanya, Confessions of Shameless Self-Promoters, dia nggak diem aja, dia lakuin sesuatu yang lumayan nekat waktu itu. Pasang iklan setengah halaman di radio TV interview report. Itu semacam direktori yang dibaca produser radio sama TV gitu. Iklannya dipasang 3 bulan, tapi dampaknya luar biasa. Teleponnya bunyi terus lebih dari 6 bulan setelahnya. Banyak tawaran wawancara. Judul iklannya itu loh, bener-bener ngejual. Tamu ini bisa bikin siapa aja terkenal tanpa malu. Provokatif kan? Langsung ke intinya. Judul yang jelas banget dirancang buat narik perhatian target spesifik ya. Langkah marketing yang terukur. Dan strategi ini ternyata bawa hasil yang nggak disangka-sangka. Suatu hari, teleponnya bunyi lagi. Betul. Dan kali ini bukan dari stasiun radio lokal biasa. Teleponnya dari Casey Armstrong, produsernya The Howard Stern Show. Buat Anda yang mungkin kurang familiar, Howard Stern ini penyiar radio legendaris di Amerika. Terkenal kontroversial banget, blak-blakan, dan sering ngebantai tamunya di udara. Produsernya bilang, kami dengar soal buku Anda. Howard tertarik wawancara Anda. Anda mau? Allen sempat mikir ini kerjaan iseng temennya. Tapi dia sadar, ini beneran. Tanpa mikir panjang, meskipun tahu reputasi Stern kayak apa, dia langsung jawab, tentu saya mau banget tampil di acara Howard. Wah, keputusan sepersekian detik yang berani banget ya. Bisa dibayangin lah ya, gimana perasaan Allen waktu itu. Di satu sisi, kesempatan emas buat publisitas nasional. Tapi di sisi lain, risikonya dibantai di acara yang pendengarnya jutaan. Ini benar-benar definisi keluar dari zona nyaman. Dia tahu ini bukan sekedar wawancara biasa, tapi potensi ujian mental gitu. Persis. Dia cerita, habis nutup telepon sempat ada momen kayak, ya Tuhan, apa yang barusan gue lakuin? Tapi terus dia ingat, selama ini kan dia selalu dorong orang lain buat berani keluar zona nyaman. Nah ini saatnya dia buktiin omongannya sendiri. Dia harus jalan di atas api yang sama. Kayak gitu. Kalau kita analisis cerita ini, ada beberapa pelajaran penting nih. Pertama, Ellen sadar dia nggak bisa hadapin Stern sendirian. Dia cari bantuan ahli. Dia kontak Bill Gass, penulis yang pernah selamat dari wawancara panjang sama Stern, dan ceritanya ada di buku Ellen juga. Goss mau ngelatih Ellen tiap minggu jelang hari H. Mereka bedah kemungkinan skenario, siapin jawaban buat pertanyaan jebakan. Ini nunjukin pentingnya persiapan dan cari dukungan. Jangan nekat sendirian. Persiapannya detail banget ya. Goss bahkan prediksi Ellen mungkin cuma bakal dapat beberapa menit sebelum Stern bosen terus nutup teleponnya. Jadi target mereka jadi unik. Bertahan minimal 5 menit yang berisi dan gak dipermaluin. Ini strategi bertahan hidup di medan perang udara, haha. Kedua, Ellen nunjukin sikap respek, meskipun ya mungkin gak setuju sama gayanya Stern. Tapi dia hormat sama kekuatan promosi diri Stern sendiri. Dia ngakuin Stern itu masternya bangun merek kontroversial yang sukses. Ellen bahkan niat mau sedikit muji ego Stern buat coba ambil hatinya gitu. Taktik psikologis. Ketiga, dan ini yang paling penting menurut saya, Ellen bertindak meskipun dia takut. Rasa takut itu ada, tapi nggak ngalangin dia. Ini nyambung banget ke obrolan kita tadi soal ngatasin hambatan mental. Dan hasilnya, di luar dugaan loh, Ellen berhasil bertahan selama 4,5 menit. Dia tetap profesional, nggak kepancing. Stern, yang mungkin ya agak kaget juga sama ketahanannya, malah di akhir segmen dia promosiin bukunya Ellen. Dia bilang kira-kira gini, dengar ya,
Semua orang perlu lebih tanpa malu buat sukses. Beli buku ini. Efeknya langsung. Dalam hitungan jam aja, buku Ellen langsung jadi bestseller di Amazon. Luar biasa kan? Risiko gede, hasil gede juga. Kisah ini jadi bukti nyata banget gimana keberanian yang diperhitungkan, yang didukung persiapan matang, bisa ngubah potensi bencana jadi kemenangan besar. Ellen gak cuma selamat, tapi dia menang besar. Dia ubah rasa takut jadi bahan bakar. Keren sih. Namanya selamat dari wawancara Howard Stern. Publisitas tambahan lagi. Ini negesin banget ucapannya di buku. Nggak ada publisitas buruk kalau Anda tahu cara memposisikan diri secara efektif. Dia benar-benar ngelakuin apa yang diajarin. Nah, Dari pengalaman Ellen dan pengamatannya ke figur kayak Howard Stern itu, Ellen nyimpulin ada 3 aturan emas nih, buat sukses tanpa malu yang bisa kita adaptasi. 1. Jadilah diri sendiri. Be your own person. Ini dasar banget. Jangan coba-coba jadi orang lain. Keunikan Anda itu aset. Kalau Anda nyaman jadi diri sendiri, bagiin ide orisinal Anda, persaingan tuh jadi nggak terlalu relevan. Otentisitas itu kayak magnet. Oke, jadi diri sendiri. Itu yang pertama. Terus? 2. Jangan pernah nyerah. Hadapi rintangan. Hambatan itu pasti ada aja. Mau gede, mau kecil. Kuncinya bukan nggak ada hambatan, tapi gimana respons Anda. Maju terus. Cari jalan lain. Lompati. Atau kalau perlu, ya terobos aja. Tekun itu penting. Sip, tekun hadapi rintangan. Yang ketiga? 3. Posisikan diri di depan orang yang tepat. Positioning yourself in front of people who can support your success. Ini soal visibilitas yang strategis. Pastiin Anda kelihatan sama orang-orang yang bisa buka pintu buat Anda. Calon klien ideal, mitra potensial, mentor, media yang pas. Promosi Anda harus terarah, nggak asal. Kalau kita lihat gambaran besarnya ya, ketiga aturan ini sebenarnya bukan cuma soal promosi aja ya, tapi kayak pilar buat bangun kehadiran personal yang kuat dan beda di pasar yang udah rame banget ini. Ini tentang gimana Anda menjadi diri Anda dan menampilkan diri Anda secara konsisten dan strategis, gitu ya. Tepat sekali. Ini balik lagi ke ide awal tadi soal otentisitas dan keselarasan yang dibahas di awal bab 7 ini kan? Gaya Anda harus otentik, itu aturan 1. Ketekunan Anda lahir dari keyakinan pada nilai diri Anda, itu aturan 2. Dan Anda perlu cerdas nempatin diri biar pesan Anda nyampe ke audiens yang tepat, itu aturan 3. Semuanya nyambung. Oke, jadi mari kita balik lagi sebentar ke soal hambatan mental tadi. Pesan Ellen kan jelas banget. Anda nggak bakal bisa sukses kalau nggak mau bikin orang tahu Anda ada. Sesimpel itu. Tapi seringkali ini yang paling susah dilakuin. Mungkin ini saatnya kita benar-benar buka pikiran dan coba tantang beberapa keyakinan lama kita soal menjual diri. Mungkin bisa dicoba lihat dari sudut pandang lain. Gini deh, kalau Anda punya keahlian, punya solusi, atau produk yang beneran bisa bantu orang lain, bukannya malah jadi egois ya kalau Anda simpan sendiri cuma karena malu atau takut? Promosi diri yang efektif, yang otentik, itu bisa jadi bukan lagi soal pamer, tapi soal melayani orang yang butuh apa yang Anda punya. Gimana? Wah, perspektif yang menarik banget. Kayak punya obat mujarab tapi disimpan di laci aja gitu ya, karena malu nawarin ke orang sakit. Ellen punya kutipan penutup yang bagus buat bagian ini. Kalau Anda nggak niup trompet Anda sendiri, Anda nggak bisa nikmatin musiknya. Artinya, ya gitu. Kalau Anda nggak berani nunjukin nilai Anda nggak bakal pernah ngerasain kepuasan dan hasil dari potensi Anda yang sebenarnya. Oke, kalau gitu mari kita tarik benang merahnya ya dari kupas tuntas bab 7 ini. Poin kuncinya ada 3 nih menurut saya. Pertama, fondasi merek yang kuat itu ya otentisitas. Harus berakar dari pengalaman dan keahlian real Anda. Kedua, promosi diri yang efektif, yang berani dan percaya diri, atau tanpa malu ala Ellen, itu bukan cuma pilihan, tapi keharusan strategis buat sukses sebagai ahli. Ketiga, yang nggak kalah penting, kita perlu kenali dan bongkar hambatan-hambatan mental kita sendiri. Seringnya ini warisan masa lalu nih, yang ngalangin kita buat tampil. Jadi intinya ada hubungan kuat banget ya antara kemampuan Anda masarin diri secara otentik dan efektif sama seberapa besar sukses dan penghargaan yang bisa Anda raih di bidang Anda. Bener. Dan perlu digarisbawahi lagi ya, tanpa malu di sini tuh bukan berarti nggak punya etika atau sombong loh ya.
tapi lebih ke arah berani tampil apa adanya, yakin sama nilai yang ditawarin, dan proaktif gitu mastiin pasar tahu Anda ada. Ini soal percaya diri yang sehat, bukan kesombongan. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak sesi kupas tuntas kita kali ini ya. Semoga ada percikan ide atau aha moment buat Anda. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Kita udah ngobrol banyak soal promosi diri tanpa malu dari Debbie Allen. Coba deh kita renungkan sejenak. Gimana kalau kita lihatnya bukan sebagai keharusan yang berat atau tindakan egois, tapi sebagai sebuah tanggung jawab. Kalau Anda memang punya keahlian, pengalaman, atau solusi yang bisa bantu orang lain, bisa bikin hidup mereka lebih baik, bukannya jadi tanggung jawab Anda ya buat mastiin mereka tahu Anda ada dan bisa dijangkau? Nah, itu pemikiran buat Anda bawa pulang. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.